Akanatakusuma. Halo. Dan juga ada Felicia F. Halo semua. Halo. Halo semuanya, sobat ngalor ngidul. Bersama saya Marica Sajgra di sini. Hari ini kita nggak bakal ngomongin tentang beasiswa, sekolah, atau pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari yang lain. Tapi kita malah bakal mundur jauh banget sampai ke abad ke-16. Jujur aku sendiri tuh sebenarnya kayak bener-bener melongo terus gitu waktu baca-baca materi buat episode ini, yang adalah episode pertama podcast Ngalor Ngidul tentang sejarah. Aku nggak nyangka banget kalau di timur sana ternyata tuh ada kerajaan yang pernah bikin VOC tuh ketar-ketir gitu loh teman-teman. Aku pikir masa sih? Terus biar nggak penasaran, aku udah undang 2 teman aku yang paham banget soal ini. Mereka ini salah satunya itu musisi dan salah satunya juga adalah karateka yang cinta banget gitu sama sejarah lokal dan adalah peneliti-peneliti muda tentang kebudayaan maritim Indonesia. Langsung saja kita panggil Abraham Akanatakusuma dan Felicia Evelyn Subran. Halo semuanya. Nah, di sini teman-teman adalah 2 tamu spesial kita hari ini. Ada Abraham Akanatakusuma dan juga ada Felicia Evelyn Subrata. Oke, mungkin boleh kenalan dulu nih sebelum buat sama yang belum tahu nih kira-kira. Oke, halo, nama aku Abraham Akanatakusuma dan kalian bisa panggil aku AB. Hai semua, nama aku Felicia F. Subrata. Kalian bisa panggil aku Erin. Jadi gimana nih, kemarin kaget nggak? Waktu aku dadakan nih sebenarnya Begitu ngajakinnya. kamu hubungin aku, kita berdua tuh langsung riset, Mar. Jadi Wow. Erin sampai berkunjung ke Makassar selama 1 bulan. Wow, sebulan 3 Iya. sampai 4 minggu. Kamu sampai spend waktu sebanyak itu di sana. Iya, betul. Dan kita berdua juga sangat excited untuk membahas materi. Oke, nah, aku langsung mau tanya-tanya aja nih karena Oke. udah penasaran banget ya. Oke, mungkin aku pengen tanya ke Abe dulu nih. Kira-kira sebenarnya kerajaan Gua Talo tuh letaknya di mana sih posisinya dan kenapa mereka tuh bisa jadi kerajaan yang disegani banget sama VOC sampai mereka takut gitu? Jadi kita sebenarnya udah belajar ya dari saat SD tentang kerajaan Gua Talo. Iya. Kalau kerajaan Gua Talo itu adalah salah satu kerajaan yang ada di Sulawesi. Nah, Sulawesinya nih bagian mana? Kalau kita buka peta Indonesia sekarang, kerajaan Gua Talo itu letaknya di sekitar kota Makassar sekarang. Jadi tepatnya ada di Sulawesi Selatan, Marica. Nah, tepat dari lokasi kerajaan ini adalah di pesisir barat Sulawesi Selatan. Berarti di deket pantai ya? Iya, posisinya? betul sekali. Kenapa mereka disegani? Karena lokasinya ini super duper strategis. Tadi kamu bilang Karena deket pantai gitu ya. Jadi mereka ini seperti menguasai dari Selat Makassar. Nah, pada saat itu Selat Makassar adalah jalur perdagangan yang tersibuk di Indonesia bagian timur. Di masa itu ya waktu Iya, itu. jadi semua kapal yang mau ke daerah Maluku, nah daerah Malukunya adalah daerah rempah-rempah, jadi harus lewat Selat Makassar ini. Yang adalah melewati Gua Talo. Betul. Oke. Jadi Mirip pintu tol gitu lah. Itu ya, tol kita berdua ya. menamakan Oh. itu sebagai jalur tol perdagangan di Indonesia bagian timur. Oke, ya itu kayaknya nama yang cocok ya buat menggambarkan Gua Talo ini. Karena ya. setiap kapal yang lewat harus membayar pajak, Marica. Berarti dia dapat keuntungan juga dari situ dong pastinya harusnya. Tapi sebenarnya yang bikin kerajaan ini jadi besar itu karena kerajaan ini bersatu. 2 kerajaan ini bersatu. Jadi awalnya tuh dia pisah-pisah. Gua Talo gitu Gua ya. dan Talo. Oke. Tapi kerajaan ini bersatu. Jadi kerajaan Gua itu adalah kerajaan agraris dan kerajaan Talo ini adalah kerajaan maritim. Oke. Ya, jadi mereka bekerja sama dan hasilnya kerajaan Power nih ini mereka. betul, dia mempunyai beras dan kapal yang lumayan sukses. Iya benar. Jikala itu Iya. ternyata masyarakat Indonesia udah ada di titik itu ya. Mereka Jadi udah sampai maju gitu. VOC itu sampai kewalahan nih, takut sama kerajaan ini. Antara butuh tapi aduh nggak enak juga nih sama nih orang gitu ya. Dan juga kerajaan Gua ini punya kebijakan pelabuhan bebas. Jadi semua etnis tuh boleh berdagang tanpa adanya diskriminasi pada saat itu. Jadi Makassar ini jadi kota yang paling kosmopolitan di Asia Tenggara pada abad ke-17. Wow.
Tapi ini sih, tapi kan tadi dibilang kalau ini harus setiap kapal yang lewat harus bayar pajak kan. Terus kenapa mereka kayak mau gitu datang ke Makassar kalau gitu? Nggak tahu ya, karena mungkin kerajaan gua nih Bener-bener sangat mereka berharga butuh banget karena ya, ini butuh kemana-mana. banget ya. Bahkan kayak VOC aja sampai heran nih, ada kerajaan Inggris, Denmark, Portugis itu. Oh ya, rame-rame pada datang ke Datang, Gorontalo walaupun semua ya. udah dipungut pajak, udah dilarang, tapi tetap mereka rela membayar pajak Itu semua demi dapat ini untuk tadi. dapat rempah-rempah itu. Meskipun aku denger katanya kalau untuk berdagang mereka bebas pungutan. Kalau cuman buat berdagang itu bener nggak sih? Kira-kira? Kayak mereka tuh semua orang tuh bebas berdagang di sana gitu. Benar. Tapi Jadi yang rame banget pasti di di sana. pungut pajak hanya ketika kapal melewati untuk Oh. kan tadi aku bilang kayak pintu jalan tol. Oh iya, benar. Bayar tarif tol gitu Iya, ya. betul, Benar. betul. Oke, paham. Oke. Terus aku pengen tanya juga nih ke Elin. Nah, kan kita ada salah satu raja gua yang terkenal banget nih. Kita julukannya ayam jantan dari timur nih. Nah, ini kayaknya kalau didengerin itu dia salah satu yang paling legend gak sih kira-kira? Terus kalau menurut Kailin sendiri, siapa yang paling ditakutin sama VOC? Dan menurut Kailin, julukan ayam jantan dari timur tuh kayak pujian atau ngejek sih sebenarnya? Jadi menurutku dan menurut bukti yang ada ya, yang paling legendaris itu jelas Sultan Hasanuddin yang merupakan raja ke-16 Goa yang memerintah 1659 sampai 1669, yang dikenal karena membuat VOC kewalahan dalam Perang Makassar, dan Perang Makassar itu terjadi pada tahun 1666 sampai 1669. Berarti 3 tahun ya Iya. kejadiannya. Dan untuk julukan ayam dari timur itu bukan sekedar pujian, tetapi itu karena Hasanuddin sangat berani dan selalu memimpin pasukan di garis depan. Agresif gitu Iya, kayaknya dia ya. berani kayak wow banget. Oke. Betul. Coba menantangnya tuh gede gitu ya. Berbeda dari raja lainnya, yang kalau raja lain kan biasanya cuma duduk manis gitu Oh, ya, iya, nggak ikut bener-bener. perang. Oh, berarti dia bener-bener kayak ikut Maju, join di. ya, Oh, pemimpin. wow, Iya, keren makanya. gak sih sebenarnya? Keren banget. Jadi VOC tuh takut sama dia. Perlu diapresiasi Iya. sih Sultan Hasanuddin ini. Tapi kalau Hasanuddin tuh sosok yang rasional sih, karena dia berperang karena VOC dianggap terlalu serakah dan merugikan Goa juga. Dan setelah perjanjian Nyaya, Goa itu melemah dan Hasanuddin wafat di usia 39 tahun, masih muda banget ya. 29 tahun ya masih muda sih. Iya, masih dalam muda kondisi sih. kecewa dan stres juga karena melihat kerajaannya dulu. High cortisol dia kayaknya kepikiran aduh ini kerajaan gue gimana nih gitu kali ya. Ya. Dan juga selain dia itu ada Sultan Alauddin yang merupakan raja ke-14 yang masuk Islam pada tahun 1605 dan mengubah Goa jadi kesultanan maritim besar. Dia itu juga membangun Masjid Tatanka yang merupakan salah satu masjid tertua di Makassar yang masih digunakan sampai sekarang. Oke. Tapi Sultan Alauddin tuh kayaknya kalau nggak salah denger itu kakeknya Sultan Hasanuddin, bener nggak? Sultan Alauddin, terus ayahnya Sultan Hasanuddin, Iya. terus Sultan Hasanuddin di bawahnya. Iya. Oke. Ini satu keluarga ini legend semua Iya. berarti ini teman-teman ya. Turun temurun bener. Terus Masjid Tatanka kemarin kalian sempat mengunjungi nggak ini selama 1 bulan hampir di Makassar? Sempet Sempet Iya. wow. Masa 1 bulan Kita sempet Iya. foto juga loh. Oh, semua foto di sana juga. Wow. Oke, penasaran sih. Sayang sekali belum bisa langsung berkunjung ke sana ya. Iya. Kapan-kapan. Mungkin Oke. kapan-kapan kita bisa mengundang Next Marica time. untuk Oke, boleh banget. ke sana. Aku tunggu nih ya Iya. undangannya. kita liburan bareng sekaligus Oke. belajar bareng. Nah, ini kegiatan pembelajaran yang positif, guys. Bisa Betul. dilakukan untuk mengisi liburan kalian. Nah, oke. Terus kalau untuk sebenarnya aku penasaran sih. Gua tahu itu kan awalnya 2 kerajaan jadi 1. Terus dia kayak sistem pemerintahnya tuh gimana gitu. Terus aku denger juga katanya ada dewan yang kayak mereka tuh bisa ngadilin rajanya gitu loh. Walaupun itu rajanya sendiri gitu. Itu bener Itu nggak? bener banget. Itu Oke. bener banget. Jadi kemarin aku juga sempat mewawancarai salah satu ketinggian di sana. Oh gitu. Dan Wow. ternyata Oke. gua itu punya dewan yang bernama Bate Salapanga. Ingat tuh? Bate Salapanga. Oke, apa itu? Jadi kalau ditranslatein ini dia Ditranslatein. adalah Persekutuan 9. Oke. Jadi anggotanya ini adalah Raja Goa, kemudian ada Raja Talo,
Oke. Dan raja gua nih tadi sebagai ketua ya, yang Raja Talo sebagai wakil ketua. Wakilnya Dan kemudian ada 7 bangsawan senior. 9 orang berarti. Iya. Oke. Fungsinya ini apa Mariza? Ini fungsinya gila banget. Mereka bisa memberhentikan raja kalau dinilai korupsi atau melanggar hukum. Jadi abad dulu tuh juga ada DPR. Oke, ya DPR Tapi zaman versi- dulu ya. Zaman dulu, betul. Dan agak lebih adil ya sebenarnya daripada yang DPR sekarang ya. Oke. Oke. Nah, Terus kemudian juga- dari sisi sosial, gua ini juga terkenal terbuka dan egaliter. Mereka ini punya kebijakan, yaitu, namanya agak susah. Pangadaklang Talo. Pangadakang Talo. Pangadakang Talo. Talo. Pangadakang Talo. Nanti di spell di sini ada Iya, di tulisannya. sini. Di sini, Pangadakang Talo. Oke. Jadi Apa itu? artinya setiap orang dari etnis manapun itu berhak untuk mencari nafkah di Makassar. Oke, itu tadi yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi makanya di abad ke-17 di Makassar itu kita tuh bisa menemuin orang-orang dari mana aja, dari Portugis, dari Inggris, dari Arab, mungkin dari Cina juga ada, dan ya masyarakat di daerah Maluku itu sendiri. Kita berarti memang hidup berdampingan Iya, gitu ya satu jadi sama toleransinya kuat banget dulu. lain. Itu sebenarnya nggak kebayang nggak sih kayak jalan ke pasar, lihat orang Belanda gitu Ya, duduk di situ ngopi-ngopi betul. gitu. Dan yang menariknya juga Mariza, gua ini punya mobilitas sosial. Jadi orang biasa itu bisa naik kasta jika berprestasi. Jika berprestasi. di Ini bidang orang biasanya perang. terserah nih, Dagang. boleh nih semua orang. Terserah. Yang penting berprestasi di bidang perang ataupun perdagangan. Tukang bakso jadi komandan perang bisa. Bisa, Oh, bisa. bisa. Wow, Bisa jadi. oh, kayaknya enak nih hidup di zaman Iya. Gua Talo ya. Wow. Tapi kayak, berarti dia kayak meritokratis banget gak sih sebenarnya? banget. Keren ya. Coba aja kalau zaman sekarang masih bisa diterapkan ya Nah, seperti itu. Ya, Iya. Tapi berarti mereka sebenarnya nggak seketat itu ya sama sistem kasta Iya. kayak di Jawa ya. benar. Beda sih. Beda. Oke. Tadi juga kebetulan ke-mention nih sama Kak Abe. Boleh naik kasta kalau punya prestasi di perang atau perdagangan. Ngomong soal perdagangan nih, mungkin kalian bisa jawab nih. Ekonomi Gua Talo tuh sebenarnya kayak sehebat apa sih, wow apa sih? Terus katanya kapal-kapal mereka tuh jauh lebih canggih dari VOC dan sampai bisa berlayar ke Australia. Itu kira-kira beneran nggak kalian? Nah, jadi sebelumnya ekonomi gue itu super kuat ya. Kita bisa tahu dari yang tadi dari kapal itu masuk dan pintu tol itu tadi. Iya ya. Mereka punya banyak komoditas, yaitu beras dari Goa, rempah dari Maluku, kayu tanjana dari NTT, emas dari Filipina, sampai teripang dari pantai utara Australia. Nah, teripang ini justru paling mahal karena laris di Cina. Oke. Saya punya khasiat kesehatan dan afrodisiak. Wow. Iya kan? Wow, oke. Harganya bisa jauh lebih tinggi dari cengkeh. Dan Goa menguasai jalurnya karena punya akses laut luas, sesuatu yang VOC itu sulit tandingi pada zaman itu. Makanya dia jadi kayak superpower gitu di perdagangan Iya. itu ya. Mereka kaya raya banget. Berarti mereka juga terima ini dong. Berarti mereka juga terima barang-barang yang impor dari luar negeri untuk diperdagangkan di situ juga. Iya, betul. Bener-bener pinter nyari duit nggak sih Gua Talo Iya. ini? Nah, kalau soal kapal itu Goa punya pinisi dan lanong. Pinisi ini dikenal stabil untuk pelayaran jauh. Sementara lanong itu cepat karena bentuk katamaran. Dan VOC bahkan kesulitan mengejar kapal-kapal ini karena saking cepatnya gitu. Keren. Berarti makanya itu sebenarnya nggak heran ya kalau VOC udah kalau Gua Talo udah bisa berlayar sampai ke Australia itu. Iya. Itu tanpa kita sadari, orang-orang dulu tuh justru keren-keren banget. Dan mereka udah bisa banyak inovasi bahkan di zaman itu ya. Iya. Betul sekali. Nah, terus juga ini ya, kita udah ngomongin ekonominya Gua Talo yang kayak keren banget, wow banget. Terus juga tadi ada perang kayak dari Sultan Hasanuddin yang kayak agresif banget, berani Betul. banget. berani. Nah, aku jadi penasaran nih, gimana sisi kebudayaan di Goa gitu. Kira-kira dia punya aksara sendiri nggak? Terus kabarnya ada epic yang jauh lebih panjang dari Mahabharata. Betul. Ada dong, Mar. Ada. Jadi nggak kalah sama kerajaan-kerajaan di Jawa. Oke. Nah, jadi kerajaan Goa ini punya yang namanya aksara Lontarak. Lontarak. Nah, aksara Lontarak ini adalah aksara khas Makassar yang mirip dengan aksara Bugis. Dan mereka ini juga punya tradisi tulis. Nah, tradisi tulis ini seperti menulis kitab sejarah atau biasa orang sana sebutnya Lontarak Paturioloang. Lontarak Paturioloang. Oke, Iya, di nanti dispel ya, akan- dispel ya. Iya, betul. Lontarak
Iya, betul. Antara Paturiyono. Iya. Oke. Kemudian selain kitab sejarah juga mereka menulis kitab hukum dan kitab sastra. Nah, kemudian yang seperti kamu udah notice tadi ada epik terpanjang itu adalah Ila Galigo. Ila Galigo. Iya, jadi Itu apa itu sebenarnya? itu adalah epik di mana dia ditulisnya lebih dari 300.000 bait. Wow. Gila, Itu melebihin banget. panjang itu banget lebih sih. Itu panjang dari melebihin kisah skripsi. Iya, Betul betul. gak sih? Wow. Ini lebih panjang dari Mahabharata seperti yang kamu sudah bilang tadi. Dan ajaibnya UNESCO tuh sudah mengakui sebagai warisan memori dunia. Oke, ternyata dari Indonesia ya, ada yang lebih Iya, panjang keren dari banget. Mahabharata gitu. Iya, tapi Mahabharata kan India, berarti dia terpanjang sedunia. dunia. Wow. Kenapa kok bisa ya? Maksudnya di zaman itu orang-orang udah punya kesadaran untuk nulis sebanyak itu sudah ya. punya pemikiran yang wow luar biasa. Benar. Oke. Tapi terus sekarang posisinya si Ila Galigo bener ya? Ila Galigo ini tadi masih di Indonesia atau udah dibawa kabur Nah, ke negara lain nih? Jadi hanya 1/1000 dari epik Ila Galigo itu yang sudah diterjemahkan. Jadi sisanya masih berupa naskah lontarak yang disimpan di museum di Makassar dan di Leiden, Belanda. Oh. Jadi ada yang disimpan di Makassar dan juga ada yang disimpan di Belanda. Karena dirampas ya. Oh dirampas Oh, iya. Belanda. Dirampas VOC. Dirampas VOC ya. VOC emang sukanya gitu Iya. sih ya. Eh, Nah, kita harusnya bisa nih memperjuangkan kembali. Bisa dong, kita nanti kan peneliti-peneliti muda nih. Ini Oke, pecinta-pecinta maritim kebudayaan Indonesia. Nanti saatnya tugas kita bawa balik ke Indonesia ini. kita Padahal bisa iya, pokoknya. ini harta karun bangsa teman-teman. Terpanjang sedunia ya Iya. berarti ya. 300.000 bait. Oke. Kemudian selain sastra juga ada seni pertunjukan. Seni pertunjukannya ini berupa tari padupa, yaitu tari untuk penyambutan tamu ya, kayak tari gambyong ya kalau di Gambyong, sini. di Jawa ya. Oke. Dan sekarang masih dilestarikan. Dan budaya gue itu tidak hanya perang dan kapal, tapi juga seni dan sastra yang luar biasa. Dia lengkap ya, dari ekonomi, dari pertahanan, Iya. sampai budaya-budaya sastranya juga mereka lengkap Betul. semua. Nih kapan lagi nih bisa ketemu kerajaan yang kayak gini nih kira-kira ya? Nah, Iya oke. dong. Jadi aku juga pengen tanya-tanya langsung nih sama yang udah langsung datang ke Makassar dan mereka sampai menetap hampir sebulan nih teman-teman buat nge-research semua ini demi podcast ini doang nih. Iya. Oke, Betul aku sekali. pengen tanya nih ke Kailin, kira-kira kalau kita ke Makassar sekarang, kira-kira peninggalan kerajaan Gua Tawa apa aja sih yang masih kita bisa lihat gitu, dan kira-kira ada nggak yang masih disakralin gitu? Oh, jadi ada banyak Marisa. Oh, ada banyak, Iya, oke. betul. Kalau misalnya kita ke Makassar itu ada beberapa peninggalan penting yang kita wajib datangi. Wajib kunjungi banyak. Iya. Mungkin bisa kasih top 3 deh gitu. Kalau menurut aku sih top 1-nya itu Fort Notre Dame ya. Benteng bukan itu? Ya, benteng ikonik Benteng. banget itu. Iya. di Oke. lantai. Yang merupakan awalnya tuh milik gua, yang merupakan benteng ujung pandang. Tapi kenapa terus dia namanya Rotterdam? Fort Rotterdam kenapa? Oh, itu karena direbut VOC. Jadi Direbut namanya VOC? Sejati, iya. Oh, dari ujung pandang jadi Fort Rotterdam. Emang VOC sukanya gitu ya, nyolong-nyolong Iya. gitu ya. Oke, terus sekarang Fort Rotterdam ngapain tuh? Dia di situ jadi apa? Jadi itu jadi museum yang menyimpan naskah lontara yang tadi itu ya. Oh. Yang tadi udah ngomongin. Oke. Ya, naskah lontara, senjata, dan diorama perang Makassar. Oke, kita berarti kalian juga berkunjung ke sana waktu itu? Iya, betul. Coba tebak harga Bisa- tiketnya, Mas. 50.000. Wah, mahal banget. Kemahalan 10.000. 10.000. Iya. Kita ke situ tiap hari. Besok ya, undang Langsung aku kita ya. pesan tiket. 10.000 nah. Gas kita ke sana. Oke. Seminggu cuma habis 70.000. 70.000. Wow. Iya benar. Pantas kalian betah ya sebulan di Iya. sana. Oke, terus apa lagi nih? Kira-kira top 1, top 2 berarti. Top 2 itu ada makam Sultan Hasanuddin di Sungguh Minasa. Suminasa. Oke. Dia ngefans nih kayaknya sama Sultan Hasanuddin ya teman-teman. Kayak Itu gimana? hebat banget. Iya, benar. Jadi kalau makam ini tuh masih sangat dihormati dan sering disiarahi, terutama saat saat Islam ya, dengan tradisi doa dan tabuh bunga. Yang ketiga itu ada Masjid Katangka dan Yang tadi dimention itu ya? Iya, itu dibangun pada tahun 1605 oleh Sultan Alauddin. Ya, masjid ini itu masih sangat aktif dan dipakai sampai sekarang dan juga dikenal dengan arsitektur atap tumpang tiga serta sumur tua yang tidak pernah kering. Kan hebat ya. Wow. Masih ada mystical-mysticalnya juga ya. Yes. Oke, terus kira-kira mungkin selain yang top 3 tadi mungkin masih ada lagi nggak Kailin? Kira-kira yang
boleh dikunjungi gitu di sana? Ada juga benteng Somba Opu. Somba Opu apa itu? Benteng Iya. apa itu? Itu tuh kayak cuma tinggal puing akibat yang puing-puing. Iya. VOC lagi teman-teman ya. Oke. Dan juga ada Batu Tumanurung yang dipercaya sebagai tempat asal raja pertama Goa dan masih dianggap keramat oleh masyarakat. Aku kayaknya pernah denger nih yang apa Batu Tumanurung. Kayaknya tuh ceritanya lucu gitu. Iya. Kayaknya ini kayak mistis yang lucu gitu. Katanya bener nggak? Aku nanya ya. Ini. Katanya tuh ada kayak sosok yang terlihat kayak turun dari langit. Terus dia duduk di situ. Terus kayak dari tempat pantatnya duduk itu keluar keluar airnya. Aku tahu sejutan itu ya. Kamu udah ngeriset duluan ya. Ini kayaknya soalnya kayak unik gitu loh. Iya. Wow. Kita jadi- cuma datang deh. Jangan Itu gitu tuh jadi dong. cerita legendaris banget di sana. Dan mereka masih percaya nih sampai sekarang. Mungkin masih, Beberapa buktinya masih diceritakan ke kita berdua. Oh iya bener ya. Wow, keramat juga berarti. Kalian ikut duduk di situ nggak waktu kemarin? Oh basah ya nggak bisa ya. lupa. Oke, berarti banyak banget ya sebenarnya yang masih bisa kita lihat sisa-sisa dari kerajaan Goa Talo di Makassar. Teman-teman juga kalau mau berkunjung, ayo ikut sama aku besok-besok ya kalau udah punya uang ya. Kita bertiga ya. Oke, sama kita Sama bertiga. kita bertiga dong. Oke, kita berkunjung, kita cari-cari, kita ngulik sejarah Indonesia nih. Betul. Terus kalau buat sobat ngalor ngidul nih, kira-kira ada pesan apa nih buat mereka? Jadi kalau misal tadi kita belajar Goa Talo bisa menaklukkan VOC yang ditakuti oleh semua kerajaan di Indonesia, dan makanya sobat ngalor ngidul harus bisa bikin perubahan besar untuk dunia ini lewat pengetahuan dan keberanian dari sobat ngalor ngidul sendiri. Oke, berarti kita juga harus begitu juga kita harus berani ngelawan hoax ya teman-teman, jangan sampai ditipu sama yang kelihatannya kayak temen gitu tadi ya, ternyata dihianati sama sekutu sendiri, berani ngelawan korupsi gitu. Juga kita bangga nih sama produk-produk lokal, bangga juga kita harus melestarikan sejarah bangsa sendiri karena tanpa kita sadari sebenarnya bangsa Indonesia itu keren banget. Dari zaman dulu peradabannya itu sudah jauh lebih maju daripada peradaban-peradaban lain. Kalau kita gak bangga buat nulis sejarah kita sendiri, maka orang lain bakal menulisnya dengan sudut pandang mereka. Of course kita nggak mau ya sejarah kita diambil sama orang lain. Jadi aku mau ngajarin satu jargon Oke. di jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, kita praktekin bareng-bareng ya. Boleh. Oke. Gimana tadi? Jas merah? Ya. Oke. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke. Jadi- Ulang sekali lagi. Ulang ya, ulang. Oke. Mari jadi boleh yang mimpin? Oke, boleh. Jas merah ya? Iya. Oke. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi Keren. juga bisa bahan belajar buat sobat ngalor ngidul, jangan sekali-kali untuk melupakan sejarah karena ternyata banyak pesan moral yang bisa kita ambil dari setiap kisah-kisah sejarah yang ada di Indonesia. Benar. Ingat ya, sejarah itu bukan cuma masa lalu teman-teman, tapi Betul. sejarah itu peta buat masa depan. Karena kita navigatornya, jadi kita nggak boleh lupa sama sejarah. Betul Oke, thank you very much buat Kak Abe dan Kak Eli. Sama-sama, senang Makasih, hati. bener. Jangan lupa ajak ke Makassar ya. Oke, Next siap. time, oke ditunggu Nanti kita waktunya. calling-calling ya. Oke, calling ditunggu nih callnya ya. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu sesi podcast tentang sejarah di podcast Ngalor Ngidul hari ini. Thank you very much dan sampai jumpa. Dadah.